Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Endah Sulastri dalam pembelajaran seni budaya. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik-baik saja bukan? Ibu harap kalian baik-baik saja di rumah ya. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan selalu jaga jarak dengan teman-teman. Oke? Pelajaran kali ini Bu Endah akan menerangkan KD 3.2 dan 3.3, yaitu memahami konsep seni dan memahami konsep keindahan. Definisi keindahan ya anak-anak ya. Di sini ada keindahan adalah sesuatu yang dapat menimbulkan rasa senang, dan seni adalah keindahan. Ya, sesuatu yang menimbulkan rasa senang. Misalnya kalian melihat suatu tarian ya, perasaan kalian senang ya, itu berarti kalian mempunyai rasa keindahan ya. Terus suatu tarian akan kelihatan indah apabila didukung oleh seni-seni yang lain, diantaranya tata rias, tata busana, properti, musik atau karawitan, tata pentas atau panggung, drama dan sastra. Di sini Bu Endah akan menerangkan satu persatu ya. Seni tari itu ada tata riasnya ya. Tata rias itu sesuai dengan tokoh yang dibawakan pada saat menari ya. Tata busana ini sangat mendukung dalam suatu tarian. Tata busana itu tidak boleh mengganggu gerak seorang penari ya. Terus yang properti itu sesuatu atau alat yang digunakan untuk membantu suatu tarian. Properti harus ada atau tidak, tergantung jenis tariannya. Musik, karawitan, ini sangat menyatu dengan tarian. Musik sangat mendukung dalam suatu tarian. Tata pentas dan tata panggung. Tata pentas dan tata panggung juga ya anak-anak ya, sangat berhubungan dengan seni tari. Panggung di sini ada panggung terbuka dan panggung tertutup. Ya. Terus drama dan sastra. Karena di dalam tari itu ada ceritanya ya, drama dan sastra. Lanjut ya anak-anak ya. Unsur-unsur tari. Pertama, gerak. Yang kedua, ruang. Yang ketiga, tenaga. Dan yang keempat, waktu. Gerak. Dalam seni tari terdapat gerak yang indah. Ialah gerak yang distilir atau diperhalus, yang di dalamnya mengandung ritme tertentu. Ya, jadi gerak-gerak di dalam seni tari itu sudah distilir atau diperhalus ya. Geraknya itu indah, geraknya itu ekspresif karena mengandung keindahan dan ritme tertentu. Ruang, tempat untuk keleluasaan gerak tubuh. Ruang gerak penari tercipta melalui desain atau pola lantai. Pola lantai adalah garis-garis yang dilalui oleh seorang penari. Jadi ruang itu tempat untuk keleluasaan gerak penari ya. Ruang ini ada desainnya ya, desain atau pola lantai. Pola lantai di sini banyak macamnya anak-anak. Ada pola lantai garis lurus, pola lantai diagonal, pola lantai vertikal, pola lantai setengah lingkaran, pola lantai lingkaran, pola lantai zigzag.
Pola lantai ini ya anak-anak ya biasa kita sebut ya garis-garis yang dilalui oleh seorang penari ya. Jadi garis-garis itu membentuk pola-pola lantai garis lurus itu ya, atau diagonal dan lain-lain ya anak-anak ya. Yang ketiga, tenaga. Tenaga itu perpindahan tubuh diakibatkan oleh kekuatan yang disalurkan dari seluruh tubuh ya. Jadi seorang penari itu harus kuat, harus sehat ya, karena tenaganya itu digunakan untuk menari ya. Harus kuat karena untuk menari harus sehat ya anak-anak ya. Yang keempat, waktu. Pada saat melakukan sesuatu gerak atau menghubungkan antara satu gerakan ke gerakan lain itu harus ada waktunya ya anak-anak ya. Misalnya gerakan melompat, gerakan lebar atau sempit itu ada waktunya ya, antaranya itu waktu ya anak-anak ya. Lanjut ya anak-anak ya. Menurut penyajian tari ya anak-anak ya, ada tari tunggal. Yang kedua ada tari berpasangan. Yang ketiga ada tari kelompok. Dan yang keempat ada tari massal. Ibu akan lanjutkan ya anak-anak ya. Ini menurut penyajian tari ya, tari tunggal. Tarian yang dibawakan oleh seorang penari. Kalian sudah pernah melihat tari tunggal? Tentunya sudah pernah ya. Mungkin di acara-acara yang lain, misalnya kalian kakak kelas kalian lulus ya, itu mesti ada tari-tarian ya. Misalnya di sini tari tunggal. Tari tunggal biasanya ditarikan oleh seorang penari. Syarat-syaratnya ya untuk tari tunggal itu bagus ya, penari harus mempunyai keterampilan menari yang bagus ya. Jadi penari itu harus mempunyai keterampilan menari yang bagus. Yang kedua, penari harus menguasai gerak tari, jadi harus hafal anak-anak ya. Yang ketiga, penari harus dapat mengolah rasa sesuai dengan karya tarinya. Yang keempat, penari dapat menyesuaikan dengan iringan tarinya. Terus penari harus menguasai ruang pentas. Jadi penari tunggal itu bebas ya, bebas menentukan ruang pentasnya ya. Tidak boleh penari tunggal itu tidak hafal tariannya ya anak-anak ya. Harus sudah menguasai tarian dan ruang iringan ya anak-anak ya. Itu tari tunggal. Jenis-jenis tari tunggal atau macam-macamnya itu misalnya ya, tari merak ya, tari kukilo, tari jaipongan ya, tari bondan, tari bambangan cakil, itu tari tunggal anak-anak ya. Yang kedua, tari berpasangan. Tari berpasangan di sini artinya tarian yang dibawakan oleh dua orang penari ya anak-anak ya. Ini juga seperti tari tunggal anak-anak, harus hafal tariannya, harus dapat menyesuaikan dengan iringannya, harus menguasai ruang pentas. Jadi berpasangan itu harus hafal semuanya, tidak boleh salah satu itu tidak hafal ya. Jadi tergantung dengan penari yang lainnya, tidak boleh ya. Kalau tari tunggal harus hafal, tidak tergantung ya, harus bisa. Juga seperti itu, tari berpasangan juga harus hafal. Seorang penari harus hafal tarian yang dibawakannya ya. Terus penari harus bertanggung jawab antara satu dengan yang lainnya. Jadi akan timbul kekompakan ya anak-anak ya.
Yang ketiga, tari kelompok. Tari kelompok ini tari yang dibawakan oleh lebih dari 2 orang penari. Ya anak-anak ya. Tari ini disajikan dengan mengkomposisikan gerak dan ritme secara berstruktur sebagai wujud ekspresi yang ditarikan oleh lebih dari 2 orang penari ya. Jadi harus komposisinya itu harus ditata ya anak-anak ya. Ada komposisi geraknya ya, ada levelnya, ada pola lantainya ya. Ini digunakan di dalam tari kelompok. Levelnya itu ada tinggi, sedang, rendah ya. Penari-penari itu harus tahu level-levelnya, harus tahu komposisinya, harus tahu iringannya ya anak-anak ya. Terus tari massal, tari yang dibawakan oleh banyak penari ya. Jadi banyak anak-anak, tidak cuma 1, 2, 3, tidak, tapi bisa 25 orang penari, 50 orang penari, bahkan 100. Itu tari massal banyak ya anak-anak ya. Tarian yang dibawakan bisa misalnya tari batik ya, batik jelamprang ya, batik jelamprang Pekalongan ya, itu pernah ditarikan di Istana Negara ya anak-anak ya. Itu wujudnya tari massal. Tarian itu juga penari harus tahu komposisinya, harus tahu iringannya, harus hafal tariannya ya anak-anak ya. Jadi semuanya itu menurut penyajiannya itu harus bisa menari semua. Seorang penari harus bisa menarikan tarian yang dibawakan ya anak-anak ya. Cukup jelas anak-anak penjelasan dari Bu Endah. Bu Endah harap jelas ya anak-anak ya. Kalau tidak jelas kalian bisa bertanya lewat WA, lewat Google Classroom ya anak-anak ya. Ibu akan tunggu pertanyaan dari kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kalian ya anak-anak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya anak-anak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.